Pemirsa, saya menegaskan dulu ya untuk Anda supaya tidak ada salah kaprah di sini. Saya begitu mengutuk tegas ini segala perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Tapi Mas Reza, kita harus tahu bahwa konteksnya bahwa ini sensitif, pondok pesantren, ayahnya juga merupakan kiai yang sudah sepuh, sedang tidak sehat. Tapi kira-kira wajar tidak sih bahwa prosesnya panjang, bahkan sedikit alat ini, ada ruang bernegosiasi untuk menjemput pelaku seperti apa? Salah satu model dalam psikologi forensik yang dipakai untuk menjelaskan tentang kerja aparat penegak hukum adalah public opinion model, model opini publik. Model ini ingin menjelaskan bahwa ternyata otoritas penegakan hukum bekerja tidak semata-mata berdasarkan misalnya peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan normatif lainnya, tapi membaca arah angin. Media massa, apa kata netizen, dorongan dari buzzer dan seterusnya, apa kata TV One. Nah, ini menunjukkan bahwa satu sisi otoritas penegakan hukum buka telinga, buka mata terhadap aspirasi publik. Tapi sisi negatifnya adalah muncul kerawanan. Karena kesannya siapa yang bisa memunculkan opini paling kuat di media sosial misalnya, itulah yang kemudian akan diikuti oleh otoritas kepolisian spesifik ya. Nah, terlepas dari itu, kalau kita lihat secara positif, paling tidak per detik ini, kita terapkan public opinion model ya, per detik ini saya bisa katakan ternyata teman-teman di Polres Jombang plus juga Polda Jawa Timur membaca arus opini publik yang memang ingin agar dilakukan tindakan tegas terhadap tersangka. Itu tafsiran positif yang bisa saya bangun per detik ini. Mudah-mudahan saja bahwa sepanjang proses hukum berikutnya masuk ke persidangan, opini publik yang gencar memberikan semangat pada polisi juga akan bisa bertahan. Oke, Mas Reza ditahan dulu karena saya sudah tidak sabar juga untuk menghadirkan informasi kepada pemirsa. Situasi malam hari ini di Pondok Pesantren Sidqiyah seperti apa? Apakah sudah ada perkembangan terbaru? Pelaku sudah bisa ditemukan? Atau tersangka sudah bisa ditemukan? Goldi, silahkan. Baik Caca, situasi terkini di Pondok Pesantren Sidqiyah, Ploso, Jombang. Pada saat ini tepat pukul 19.24 ini pelaku ataupun tersangka belum juga ditemukan oleh pihak kepolisian dari Polres Jombang maupun Polda Jawa Timur. Kami masih menunggu informasi resmi dari kepolisian. Dalam hal ini katanya dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto, untuk memberikan keterangan pasti apakah proses yang sekarang dilakukan dari pihak kepolisian di dalam, apakah masih melakukan penangkapan secara persuasif atau memang masih menyisir tempat-tempat di dalam Pondok Pesantren Sidqiyah Ploso ini. Kita tahu bahwa luasan dari pondok pesantren ini sangat luas, kurang lebih ada 5 hektar. Di dalam pondok juga banyak ruangan-ruangan, sehingga proses penyisiran ini jika kita lihat dari pagi tadi kurang lebih ada 10 jam lebih proses penyisiran, dan hingga saat ini pelaku atas nama MST ini belum juga ditangkap. Tadi siang proses negosiasi secara persuasif juga sudah dilakukan oleh Polres Jombang melalui Kapolres Jombang dengan ayah dari tersangka yaitu Kiai Muchtar. Dan Kiai Muchtar mengatakan akan menyerahkan putranya ke Polda Jawa Timur. Namun hingga saat ini dari pantauan kami dan dari informasi yang kami dapatkan belum juga tersangka dibawa keluar dari pondok pesantren. Dari pagi tadi kami memantau di depan pondok pesantren ini, tepatnya di depan pintu utama pondok pesantren yang sedari pagi penjaganya masih sama. Di depan gerbang utama atau ring 1 ini masih dipasang tameng baja dari pihak kepolisian. Dan juga terdapat lagi satu pintu masuk dari pondok pesantren di sebelah kiri saya, kurang lebih jaraknya sekitar 200 meter. Di tempat tersebut juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini tadi, selain untuk menangkap dari tersangka atas nama MSA, hari ini juga polisi telah mengamankan beberapa ratusan, bahkan kurang lebih ada 320 santri dan juga partisipan yang mencoba menghalangi pihak kepolisian dari Polres Jombang dan juga Polda Jawa Timur pada saat ingin masuk ke dalam pondok pesantren. Kurang lebih tepatnya pada pukul 9 tadi sempat terjadi kericuan antara petugas kepolisian dan juga santri dan relawan di pondok pesantren ini karena mereka menghalang-halangi proses penangkapan atau menghalang-halangi polisi yang ingin masuk ke dalam pondok pesantren. Selain itu, ke 320 relawan ataupun santri ini telah dibawa ke Polres Jombang pada siang hari tadi. Kurang lebih saya melihat ada beberapa truk dari pihak kepolisian. Selain itu,
Ada satu lagi juga pelaku yang diamankan atas nama Dede, tepatnya kemarin pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, karena Dede ini sendiri sebagai sopir menghalang-halangi proses penangkapan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli kemarin. Lalu memang kasus pencabulan terhadap santriwati ini menjadi perhatian publik, terutama di Kabupaten Jombang maupun di seluruh Indonesia, karena ini tidak menyangkut masalah pencabulan saja, namun proses dari penangkapan yang bisa dibilang lama, dari tahun 2019 ditetapkan sebagai tersangka, dan tersangka atas nama MSA ini tidak mengindahkan panggilan polisi hingga pada Januari 2022 tersangka ini ditetapkan sebagai DPO dan dilakukan penahanan paksa atau penangkapan paksa selama 2 kali pada hari Minggu 3 Juli dan pada hari ini. Dan hingga malam hari ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian apakah di dalam ini masih dilakukan proses negosiasi ataukah masih dilakukan proses penyisiran, karena hingga saat ini belum ada titik terang. Lebih dari 10 jam kami menunggu di lokasi di depan Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang ini. Caca. Terima kasih. Mungkin saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak, ketegasan polisi ini kan semakin lama pelaku belum ditemukan pasti dipertanyakan. Tahu memang ini sulit kasusnya karena ini memang bertempat di pondok pesantren dan sulit ditemukan pelaku. Tapi apakah memang benar pelaku sulit ditemukan? Ya ini kan pelaku hanya seorang anak muda biasa. Dia bukanlah mungkin seorang intelijen yang bisa bersembunyi dimanapun. Apakah memang hati-hati karena memang takut konflik atau seperti apa? Lebih ke sana. Oke. Lebih ke sana, ya terbukti bahwa relawannya kan banyak. Relawan namanya aja relawan, rela untuk apapun yang terjadi. Dan kita tidak tahu kalau sudah dimotivasi lebih dalam lagi, sehingga dia bisa apapun yang terjadi dia siap hadapi. Itulah kan potensial nanti terjadi kekerasan. Janganlah kemudian kasus pokok itu bukan menjadi perhatian lagi, tetapi ekses ini yang malah nantinya akan menjadi atensi publik, bahkan tekanan buat kepolisian. Iya. Oke, mungkin saya ke Gus Fahrur. Relawan ini siapa sih Gus? Apakah ini siswa di pondok pesantren tersebut atau merupakan anggota ormas di bawah pondok pesantren tersebut? Kok bisa gitu sampai melakukan hal yang pastinya ini melawan hukum? Seperti apa Gus? Begini Mbak, jadi di pesantren itu kadang ada namanya jamaah ya. Jamaah itu, jadi pesantren tersebut itu mempunyai satu kegiatan yang diikuti masyarakat. Makanya nggak heran kalau dia punya semacam relawan tadi itu, jadi ya jamaah lah kalau bahasa lain. Yang mungkin mereka itu sebetulnya tidak ngerti masalahnya, tapi dia mungkin sangat menghormati ayahnya ya. Dan kemudian dia disuruh apapun, ya karena mereka punya keterbatasan dan punya kepatuhan yang luar biasa, maka mereka melakukan hal itu. Saya kira itu harus diberi penjelasan oleh ulama setempat bahwa ini seperti ini agar mereka itu paham ya. Saya khawatir mereka itu orang-orang kampung yang nggak ngerti sehingga ya gampang disuruh-suruh gitu aja. Gus, saya mau disclaimer dulu. Berarti aksi yang dilakukan oleh relawan ini karena memang itikat sendiri atau mungkin ada yang gerakan ini untuk melindungi, bisa berbuat apapun jikalau memang ada penjemputan paksa? Ya saya tidak tahu persis, itu polisi yang harus mendalami ya mereka itu dari mana, oleh siapa. Tapi seperti biasa saya katakan, kiai-kiai itu punya jamaah ya. Jadi seperti santri, santri itu ada yang mukim di dalam pesantren, ada yang sifatnya orang-orang kampung, kayak saya ini kiai di Malang, saya punya jamaah orang-orang kampung yang ngaji pada saya, kayak gitu ya, kita punya pengajian. Nah mereka-mereka ini kan orang yang sangat menghormati pada ayahnya tersangka ini. Ya. Sehingga mungkin mereka karena ya dibilangi bahwa itu begini begitu tidak ngerti faktanya, mungkin mereka ya mau melakukan itu atau ya karena ini ya apa istilahnya itu, ya kayak ormas itu loh Mbak, orang itu kan akan mempertahankan pemimpinnya seperti itulah. Oke, ditahan dulu Gus, mungkin sesaat lagi itu yang akan saya tanyakan kepada Mas Reza.
ini termasuk loyalis atau fanatis atau seperti apa? Karena kalau mereka melihat tampilan mereka begitu bersikukuh tidak ada penangkapan, saya sendiri takut. Bahkan aparat yang datang ini kan cukup banyak. Tidak takut mereka. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.